Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Udara di ruang rumah sakit itu terasa dingin dan menyesakan. Aroma obat dan cairan antiseptik memenuhi udara, seakan menjadi bagian dari napas Raka setiap hari. Ia duduk di kursi besi yang keras, menatap wajah ibunya yang terbaring lemah di ranjang pasien. Tangan tuanya yang dulu hangat kini terasa dingin, kurus, dan nyaris tanpa tenaga. Setiap kali Raka menggenggamnya, ia berusaha menyalurkan semangat yang bahkan hampir habis dalam dirinya sendiri. Sudah berbulan-bulan mereka menempati ruangan itu. Tabung oksigen berdiri di sisi ranjang, mengeluarkan suara mendesis pelan, seolah mengingatkan bahwa kehidupan ibunya kini bergantung pada mesin. Monitor di dekat kepala ranjang terus berbunyi ritmis, memantulkan cahaya hijau yang naik turun seperti denyut harapan yang tak pernah stabil. Setiap malam, Raka jarang tidur. Ia hanya duduk memandangi ibunya, sesekali berdoa lirih, berharap keajaiban turun di antara cahaya lampu putih rumah sakit yang redup. Semua tabungan sudah habis, hutang mulai menumpuk. Namun, yang paling membuat hatinya runtuh bukanlah uang, melainkan ketakutan kehilangan satu-satunya orang yang ia punya. Di tengah keputusasaan itu, muncullah Sinta, mahasiswi kedokteran tingkat akhir yang sedang magang di rumah sakit itu. Parasnya lembut, sikapnya tenang, dan tutur katanya menenangkan. Berbeda dari dokter atau perawat lain yang terburu-buru, Sinta selalu menyempatkan waktu untuk berbicara dengan pasien dan keluarga mereka. Ia memperlakukan Ibunda Raka bukan sekadar pasien, tapi seperti ibunya sendiri. Setiap kali Raka panik karena tekanan darah ibunya turun, Sinta datang dengan langkah cepat namun tetap sabar. Ia menjelaskan keadaan dengan lembut, menyisipkan harapan di antara kata-katanya. Selama ada napas, harapan belum mati, ucapnya suatu malam, sambil memperbaiki selimut sang ibu. Malam itu, setelah berjam-jam menahan tangis, Raka menatap Sinta yang berdiri di bawah lampu ruang perawatan. Wajahnya lelah, namun matanya penuh ketulusan. Tanpa sadar, Raka berbisik, suaranya hampir tak terdengar. "Kalau kau bisa sembuhkan ibuku, aku akan menikahimu." Sinta terdiam, terkejut oleh kata-kata itu. Ia tahu kalimat itu lahir dari putus asa, tapi di baliknya ada kejujuran yang tulus, suara hati seorang anak yang berjuang melawan kehilangan. Di ruang yang sunyi itu, janji sederhana itu menggantung di udara, menandai awal dari kisah yang akan mengubah hidup mereka berdua. Sinta tidak menganggap ucapan Raka sebagai candaan yang terlontar karena keputusasaan. Justru kata-kata itu tertanam di hatinya sebagai dorongan kuat untuk berbuat lebih. Ia merasa terpanggil, bukan hanya sebagai calon dokter, tetapi sebagai manusia yang mengerti arti kehilangan. Sejak hari itu, langkahnya menuju ruang pasien Raka selalu membawa semangat baru. Setiap pagi, sebelum jam jaga dimulai, Sinta sudah berdiri di depan ruang rawat 304. Ia membuka tirai jendela agar cahaya matahari masuk, mengganti infus, memeriksa tekanan darah, dan mencatat setiap perubahan kecil dalam kondisi ibu Raka. Ketika pasien lain hanya diperiksa sebentar, Sinta selalu meluangkan waktu lebih lama di sana. Kadang ia menggenggam tangan ibu Raka, mengusap keningnya, dan berkata pelan, "Ibu harus kuat, ya. Ada anak yang selalu menunggu senyum ibu." Malam hari, saat sebagian besar mahasiswa magang beristirahat, Sinta justru duduk di ruang arsip medis. Di sana, di bawah cahaya lampu yang temaram, ia membaca ulang hasil laboratorium dan riwayat pengobatan sang ibu. Ia menuliskan catatan tambahan di buku kecilnya, mencari pola, mencari peluang sekecil apapun untuk memperbaiki kondisi pasiennya itu. Beberapa kali ia memberanikan diri berdiskusi dengan dokter senior, menanyakan kemungkinan terapi alternatif atau prosedur transplantasi yang mungkin dilakukan. Walau sering ditanggapi dengan senyum sabar dan jawaban, kasusnya terlalu rumit, Sinta tidak menyerah. Di sisi lain, Raka mulai memperhatikan kehadiran Sinta lebih dalam. Bukan hanya karena ia membantu ibunya, tetapi karena ketulusan yang memancar dari setiap tindakannya. Ia melihat gadis muda itu bekerja tanpa pamrih,
Bahkan ketika wajahnya tampak letih dan matanya memerah karena kurang tidur. Bagi Raka, Sinta seperti secercah cahaya di tengah ruangan gelap penuh suara mesin. Suatu sore, saat Sinta menuliskan hasil pemeriksaan, Raka memandanginya lama. Dalam hati, ia berkata lirih, dia bukan hanya dokter, dia adalah doa yang menjelma manusia. Sejak hari itu, harapan yang hampir pada mulai menyala kembali. Bukan hanya karena ilmu kedokteran, tapi karena ketulusan seorang dokter muda yang menyertakan doa di setiap langkahnya. Malam itu rumah sakit sudah sunyi. Hanya suara jangkrik dan langkah perawat yang sesekali lewat di lorong panjang. Raka baru saja pulang dari musyalah ketika melihat sosok Sinta duduk sendirian di taman belakang rumah sakit. Lampu taman yang redup memantulkan cahaya lembut di wajahnya, dan Raka bisa melihat mata gadis itu berkilat, bukan karena pantulan cahaya, tetapi karena air mata yang menahan jatuh. Ia mendekat perlahan. "Kamu nggak pulang, Sinta?" tanyanya pelan. Sinta menggeleng, menatap langit malam yang penuh bintang. "Nggak, aku cuma butuh udara segar." Suaranya bergetar, tapi senyum kecil tetap menghiasi bibirnya. Senyum yang selalu ia pakai untuk menenangkan pasien dan keluarga. Raka duduk di sampingnya. Beberapa detik mereka terdiam, hanya mendengarkan suara angin yang menggesek daun-daun. Akhirnya Sinta berbicara. Suaranya pelan seperti bisikan. "Aku juga pernah kehilangan ibu, Ra, karena penyakit yang sama seperti ibumu." Kata-kata itu membuat Raka menoleh cepat. Sinta menatap tangannya sendiri. Jari-jarinya saling menggenggam erat seolah sedang menahan sesuatu yang rapuh. "Waktu itu aku masih SMA. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Cuma bisa nangis di ruang tunggu. Aku janji pada diriku sendiri, suatu hari aku harus bisa menyelamatkan orang lain agar nggak ada anak yang kehilangan ibunya kayak aku dulu." Raka menatapnya lama. Ia baru menyadari bahwa di balik ketenangan dan senyum lembut Sinta, tersimpan luka masa lalu yang dalam. Senyum itu bukan topeng, melainkan bentuk keberanian untuk tetap kuat setelah kehilangan. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah tanpa perlu kata. Raka tak lagi melihat Sinta hanya sebagai dokter muda, melainkan sebagai manusia yang mengerti penderitaannya tanpa harus dijelaskan. Kadang mereka berbicara lama tentang hal-hal kecil, tentang makanan kantin rumah sakit, tentang pasien-pasien yang lucu, atau tentang mimpi-mimpi yang belum sempat terwujud. Namun di balik keakraban itu, Sinta tetap menjaga jarak. Ia tahu benih perasaan mulai tumbuh di hatinya, tapi ia menahannya rapat-rapat. Baginya, yang terpenting sekarang adalah satu hal, menyelamatkan ibu Raka. Segala rasa lain akan ia simpan, setidaknya sampai doa panjangnya benar-benar terkabul. Malam itu suasana rumah sakit berubah tegang. Lampu ruang perawatan menyala terang. Perawat berlari-lari membawa troli obat, dan suara monitor detak jantung terdengar tidak beraturan. Raka yang tengah tertidur di kursi langsung terbangun karena suara alarm mesin yang melengking. Ia melihat ibunya kejang-kejang, wajahnya pucat pasi, dan oksigen tampak tidak lagi mengalir dengan baik. Tekanan darah turun drastis. "Siapkan tindakan darurat." Suara dokter senior terdengar lantang dari balik masker. Sinta yang sedang jaga malam langsung berlari masuk. Sarung tangan bedah sudah di tangannya. Meski tubuhnya bergetar, matanya fokus penuh pada pasien di depannya. Ibu Raka yang kini berjuang di antara hidup dan mati. Waktu seolah berjalan lambat. Raka berdiri di luar ruangan, menatap dari balik kaca dengan dada sesak. Ia tak bisa berbuat apapun selain berdoa. Di dalam, Sinta membantu memasang alat bantu napas, memeriksa tekanan darah, dan menyuntikkan obat yang diperintahkan dokter. Nafasnya terengah, tapi pikirannya tetap tajam. Ia tahu satu kesalahan kecil saja bisa membuat semuanya berakhir. Sesaat ketika monitor menunjukkan garis datar, jantungnya hampir berhenti bersamaan. Namun dengan ketenangan luar biasa, Sinta menekan dada pasien, memberi instruksi, dan berusaha memulihkan detak jantung yang hilang. Detik-detik itu terasa seperti keabadian. Hingga akhirnya, bunyi bep, 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 kembali terdengar. Garis di layar bergerak naik turun lagi. Beberapa jam kemudian, kondisi ibu Raka stabil. Tubuh Sinta bergetar karena lelah,
Rambutnya basah oleh peluh di balik masker. Saat ia keluar dari ruang tindakan, wajahnya pucat, tapi sorot matanya memantulkan kelegaan yang tak ternilai. Raka yang menunggu di luar langsung menghampirinya. Tanpa berpikir panjang, ia memeluk Sinta erat-erat. Air matanya pecah begitu saja. "Kau malaikat, Sinta," katanya terbata. Suaranya parau oleh tangis dan syukur. Sinta hanya tersenyum lemah. Suaranya pelan namun penuh ketulusan. "Belum, Raka. Aku belum jadi malaikat. Aku baru mencoba menepati janji." Dalam pelukan singkat itu, dua hati yang sama-sama berjuang menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar harapan. Mereka menemukan makna keberanian untuk melawan kehilangan. Hari-hari berikutnya terasa berat. Meski kondisi Ibu Raka sempat stabil, dokter akhirnya menyampaikan kenyataan pahit. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawanya adalah melalui transplantasi ginjal. Namun waktu tidak berpihak. Fungsi ginjal sang ibu terus menurun, dan daftar tunggu pendonor sangat panjang. Setiap malam, Raka hanya bisa duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan ibunya sambil menahan tangis. Sinta yang mendengar kabar itu merasa dadanya sesak. Ia tahu seberapa besar cinta Raka kepada ibunya, dan ia tak sanggup melihat harapan itu perlahan padam. Maka, tanpa memberitahu siapapun, ia pergi ke laboratorium rumah sakit dan meminta dilakukan tes kecocokan jaringan. Perawat sempat ragu, tapi melihat kesungguhan Sinta, mereka akhirnya mengizinkan. Beberapa hari kemudian, hasil tes keluar. Saat membuka amplop putih itu, tangan Sinta bergetar. Hasilnya cocok sempurna. Untuk sesaat ia terdiam, menatap lembar hasil yang mengubah segalanya. Ia tahu keputusan ini akan membawa konsekuensi besar. Satu ginjalnya akan hilang, dan risikonya tidak kecil. Tapi di hatinya, suara lembut ibunya yang telah tiada seperti berbisik, "Berbuatlah kebaikan, nak, walau tanpa harus dikenang." Malam itu, Sinta menatap foto ibunya di meja asrama dokter magang. Matanya basah, tapi bibirnya tersenyum. "Bu, dulu aku nggak bisa menyelamatkan ibu. Tapi kali ini, aku bisa menepati janji. Aku akan sembuhkan ibu orang lain." Keesokan harinya, Sinta menemui dokter senior dan menandatangani surat persetujuan donor organ. Dokter menatapnya lama, menanyakan apakah ia benar-benar yakin. Sinta menjawab tegas, "Saya sudah memutuskan, Dok. Hidup saya akan lebih berarti kalau bisa menyelamatkan nyawa orang lain." Sementara itu, Raka tidak tahu apa-apa. Ia masih berjuang mencari pendonor, menjual barang-barang, dan mengirim surat ke berbagai yayasan. Ia tak menyangka bahwa orang yang setiap hari berdiri di sisinya, yang menenangkannya di tengah keputusasaan, sedang menyiapkan pengorbanan terbesar dalam hidupnya. Malam sebelum operasi, Sinta berlutut di ruang doa kecil rumah sakit, menatap lilin yang menyala redup. "Aku janji akan sembuhkan ibumu," bisiknya lirih. Dan di balik doa itu, ia tidak sadar, cinta yang tumbuh diam-diam telah berubah menjadi keberanian yang suci. Pagi itu, udara rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya. Langit di luar tampak labu, seolah ikut menahan napas bersama semua orang yang menunggu di ruang operasi. Raka mondar-mandir di lorong, menggenggam tas kecil berisi pakaian ibunya. Dokter memintanya menunggu di luar karena prosedur transplantasi akan segera dimulai. Ia tidak tahu siapa pendonornya, hanya diberitahu bahwa seseorang yang sangat peduli pada keluarganya bersedia membantu. Kalimat itu membuat hatinya penuh tanya. Siapa yang begitu baik pada mereka? Padahal mereka bukan siapa-siapa. Jam berjalan lambat. Detik terasa seperti menit, dan menit terasa seperti jam. Suara roda ranjang terdengar di ujung koridor. Raka menoleh. Dua pasien dibawa masuk menuju ruang operasi yang bersebelahan. Ia sempat menangkap sekilas wajah di ranjang kedua. Rambut hitam itu, wajah lembut itu. Sinta. Dadanya langsung sesak. "Dok, itu Sinta, kan? Kenapa dia di sana?" Serunya panik. Seorang dokter menahan bahunya. Tapi Raka berontak. Ia memaksa masuk ke ruang tunggu operasi, menatap Sinta yang sudah berbaring dengan selang infus terpasang di tangan. Air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan.
Kenapa kamu nggak bilang apa-apa? Suaranya pecah. Sinta menatapnya lemah. Wajahnya pucat tapi senyumnya tetap lembut. Karena aku ingin menepati janji sebelum kamu benar-benar percaya, katanya dengan napas terputus-putus. Raka hanya bisa menggenggam tangannya sebelum petugas membawa Sinta masuk ke ruang operasi. Di luar pintu, ia berlutut, menangis sejadi-jadinya, merasa bersalah sekaligus bersyukur. Operasi berlangsung berjam-jam. Dokter keluar dengan wajah serius, tapi di matanya ada secercah senyum. Operasi berjalan lancar, katanya. Raka hampir tak percaya. Tubuhnya bergetar antara lega dan haru. Ia segera menemui ibunya yang sudah terlelap di ruang pemulihan. Warna wajah sang ibu tak lagi pucat seperti sebelumnya. Ada kehidupan yang kembali menyala. Sementara di ruang sebelah, Sinta masih belum sadarkan diri. Tubuhnya lemah, tapi detak jantungnya stabil. Di dada Raka, perasaan campur aduk, cinta, kagum, dan rasa hutang yang takkan pernah bisa terbalas. Ia menggenggam tangan Sinta dan berbisik lirih. Kau menepati janjimu, Sinta. Sekarang giliran aku yang akan menepati milikku. Dan di ruangan itu, di antara aroma obat dan suara mesin, janji sederhana yang pernah diucapkan dalam keputusasaan kini berubah menjadi kenyataan. Janji yang dibayar dengan cinta dan pengorbanan sejati. Beberapa minggu setelah operasi, suasana rumah sakit yang dulu terasa suram kini dipenuhi senyum dan harapan. Sinta perlahan mulai pulih. Luka di tubuhnya memang masih terasa, tapi semangat di matanya tak pernah pudar. Setiap pagi, sinar matahari masuk melalui jendela kamar rawatnya, seolah ikut menyapa sosok gadis yang telah memberikan sebagian hidupnya untuk orang lain. Raka hampir tak pernah absen datang. Setiap hari, ia membawa bunga segar dari taman rumah sakit, kadang mawar, kadang melati, dan selalu disertai cerita lucu tentang pasien, perawat, atau kisah konyol dari kehidupannya sendiri. Biar kamu cepat sembuh, biar bisa tertawa lagi, katanya sambil tersenyum. Sinta hanya menggeleng pelan, tapi rona bahagia jelas terpancar di pipinya. Hubungan mereka kini berbeda. Tak ada lagi sekat antara pasien dan dokter magang. Di antara canda ringan dan tatapan hangat, tumbuh perasaan yang dalam dan tulus. Sinta merasa hangat setiap kali Raka datang, sementara Raka menemukan ketenangan hanya dengan melihat senyumnya. Mereka tak perlu banyak bicara, diam pun terasa cukup, karena hati mereka sudah saling memahami. Ibu Raka kini sudah jauh lebih sehat. Wajahnya segar, suaranya kembali lembut seperti dulu. Hampir setiap kali berkunjung, beliau tak lupa memeluk Sinta, mengucap terima kasih berulang-ulang dengan mata berkaca-kaca. Nak, kamu bukan cuma penyelamat hidup ibu, tapi juga anugerah buat keluarga kami, ucapnya suatu kali sambil menggenggam tangan Sinta erat-erat. Sore itu, di halaman rumah sakit yang dihiasi langit oranye, Raka dan Sinta duduk berdua di bangku taman. Angin berembus lembut, menggoyangkan dedaunan, dan menciptakan keheningan yang indah. Raka menatap wajah Sinta lama, seolah ingin memastikan semua ini bukan mimpi. Lalu, dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia berkata, "Aku menepati janjiku, Sinta. Aku akan menikahimu. Bukan karena kasihan, tapi karena kamu sudah menyembuhkan bukan hanya ibuku, tapi juga hatiku." Sinta terdiam. Air mata hangat jatuh perlahan di pipinya, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang terlalu besar untuk ditampung. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, ternyata cinta yang paling indah bukan yang diminta, tapi yang lahir dari keikhlasan. Dan sore itu, di bawah langit yang perlahan berubah jingga, dua hati yang dulu disatukan oleh rasa kehilangan kini dipersatukan oleh cinta yang benar-benar menyembuhkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari penuh keajaiban itu. Rumah sakit yang dulu menjadi tempat air mata kini berubah menjadi saksi kebahagiaan. Di taman belakangnya yang rindang, di bawah langit sore yang jernih dan dihiasi cahaya keemasan, digelar sebuah pernikahan sederhana namun syarat makna. Angin berembus lembut, membawa aroma bunga melati yang menghiasi pelaminan kecil di antara pepohonan. Sinta tampak anggun dalam kebaya putih sederhana. Tidak ada perhiasan mewah, tidak ada gaun megah, hanya senyum tulus yang memancar lebih indah dari apapun.
Di sampingnya, Raka berdiri gagah dalam batik coklat tua. Wajahnya penuh rasa syukur dan cinta yang tak lagi bisa disembunyikan. Ibu Raka duduk di kursi roda di barisan depan, mengenakan kebaya biru muda, tersenyum lebar sambil menatap kedua insan yang kini resmi bersatu. Para perawat, dokter, dan teman magang Sinta turut hadir. Beberapa pasien yang dulu mengenal mereka juga datang, membawa bunga dan doa. Suasana begitu hangat. Tidak ada kemewahan, namun kebahagiaan yang hadir terasa nyata dan tulus. Saat penghulu membacakan ijab kabul, suara Raka sedikit bergetar, tapi penuh keyakinan. Begitu kata "sah" diucapkan, tepuk tangan dan tangis bahagia pecah serentak. Ibu Raka meneteskan air mata, lalu berkata lirih, "Terima kasih, Nak Sinta. Sekarang ibu bisa melihat anak ibu bahagia. Dan malaikat kecil yang menyelamatkan kami akhirnya menjadi bagian dari keluarga ini." Sinta hanya tersenyum dan mencium tangan wanita yang kini ia anggap sebagai ibunya sendiri. Saat senja mulai turun, Sinta dan Raka berjalan menyusuri taman. Tangan mereka saling menggenggam erat. Langit di atas mereka berwarna jingga lembut, seolah ikut merestui kisah dua hati yang bersatu bukan karena takdir semata, tapi karena keberanian untuk berkorban. Di tengah langkah mereka, Sinta berbisik pelan. Suaranya nyaris tenggelam dalam semilir angin sore. "Janji sudah ditepati, Raka." Raka menatapnya penuh cinta, lalu menjawab lembut, "Kau bukan hanya menyembuhkan ibuku, Sinta, kau menyembuhkan hidupku." Mereka tersenyum, menatap langit yang semakin cerah. Di tempat yang dulu menjadi saksi kesedihan, kini hanya ada cahaya, cahaya cinta, pengorbanan, dan janji yang telah benar-benar ditepati.